seorang presiden bisa memiliki niat baik. Namun, jika informasi yang sampai kepadanya sudah tersaring lebih banyak, maka keputusan yang diambil bisa jauh dari kenyataan. Bangsa ini tidak membutuhkan pemimpin yang hanya ingin mendengar apa yang ingin didengar. Bangsa ini butuh pemimpin yang mau mencari kebenaran meskipun tidak nyaman. Dan mungkin inilah pesan terbesar dari perjalanan Pak Jokowi, bahwa pemimpin tidak harus mengetahui semua hal, tetapi harus tahu siapa yang dipercaya untuk membantunya mengetahui. Karena jabatan hanya 5 tahun, tapi keputusan seorang pemimpin bisa menentukan arah bangsa selama puluhan tahun. Presiden bukanlah manusia super yang bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Tapi presiden bijak tahu kapan harus memimpin dan kapan harus mendengar orang-orang terbaik di sekelilingnya. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam politik, teman bisa menjadi lawan, dan lawan pun suatu saat bisa menjadi teman. Karena politik bukan hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi tentang bagaimana seseorang membaca keadaan dan memilih jalan terbaik bagi bangsa. Salah satu kisah menarik dalam perjalanan politik Indonesia adalah persahabatan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Luhut. Sebelum berada dalam satu barisan, hubungan itu melewati perjalanan panjang. Pak Luhut mengenal Pak Jokowi bukan ketika Pak Jokowi telah menjadi presiden, tapi ketika Pak Jokowi masih menjadi pengusaha mebel dan wali kota Solo. Dari sebuah hubungan profesional lahirlah rasa percaya. Dan ketika tahun 2014 datang, Pak Luhut melihat sesuatu dari seorang Jokowi. Bukan sekedar popularitas, tapi karakter. Seseorang yang sederhana, tidak banyak bicara, tetapi bekerja. Maka beliau memilih mendukung Pak Jokowi. Padahal beliau itu ketika itu adalah orang Golkar. Dan padahal saat itu Pak Jokowi juga bukan berasal dari golongan elit politik. Bukan pemilik partai besar, bukan orang yang punya kendali penuh pada parlemen. Disinilah peran seorang Luhut terlihat. Karena dalam politik, gagasan besar tidak cukup. Perlu komunikasi, perlu jaringan, perlu seseorang yang mampu menjembatani perbedaan. Dan sejarah mencatat hubungan politik yang dulu berseberangan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo akhirnya berubah menjadi kerjasama. Dan itulah kedewasaan dalam berpolitik. Tapi ketika kita telah melewati berbagai kepemimpinan, ada satu hal menarik yang layak direnungkan. Setiap pemimpin memiliki modal dan tantangan yang berbeda. Pak Jokowi memulai dari posisi yang unik. Beliau bukan elit politik, beliau bukan elit partai, beliau tidak mempunyai kekuatan politik yang besar di awal. Maka salah satu kekuatan beliau adalah kemampuan membangun tim dan mendengar banyak pihak. Beliau turun ke lapangan, beliau melihat sendiri, beliau bertemu rakyat tanpa selalu melalui meja laporan. Karena seorang pemimpin yang hanya menerima laporan bisa saja menerima gambaran yang telah dipoles, tapi
Pemimpin yang melihat langsung bisa membandingkan antara laporan dan kenyataan. Dan satu hal yang sering dilupakan, Pak Jokowi tidak pernah malu bertanya kepada menterinya. Karena bertanya bukanlah tanda kelemahan. Justru pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mau mendengar sebelum mengambil keputusan. Dari situ terlihat bagaimana beliau membangun tim. Nama-nama seperti Ibu Sri Mulyani dalam bidang ekonomi, Ibu Retno dalam diplomasi, Mahfud MD dalam politik dan hukum, serta Luhut Binsar Panjaitan yang sering berada di tengah-tengah berbagai persoalan strategis. Itu adalah contoh sebuah pemerintahan sangat bergantung kepada kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Mereka bukan manusia tanpa kekurangan, tidak ada pejabat yang sempurna, tapi pengalaman menghadapi badai adalah modal utama. Mereka melewati masa pandemi, suatu masa yang sangat sulit dan bahkan mencekam hati masyarakat. Menghadapi tekanan ekonomi dunia, menghadapi perubahan geopolitik, dan itu semua menjadi ujian nyata. Sementara Pak Prabowo memulai kepemimpinan dengan kondisi yang berbeda. Beliau memiliki kekuatan politik yang besar. Beliau datang sebagai ketua partai yang mempunyai basis yang kuat. Artinya, tantangannya berbeda. Justru karena kekuatan politik sudah ada, maka tantangan berikutnya adalah apakah orang-orang di sekelilingnya diangkat karena kemampuan atau karena kedekatan. Pemimpin besar bukan hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh siapa yang memberi masukan di sekelilingnya. Seorang presiden bisa memiliki niat baik, namun jika informasi yang sampai kepadanya sudah tersaring lebih banyak, maka keputusan yang diambil bisa jauh dari kenyataan. Bangsa ini tidak membutuhkan pemimpin yang hanya ingin mendengar apa yang ingin didengar. Bangsa ini butuh pemimpin yang mau mencari kebenaran meskipun tidak nyaman. Dan mungkin inilah pesan terbesar dari perjalanan Pak Jokowi, bahwa pemimpin tidak harus mengetahui semua hal, tetapi harus tahu siapa yang dipercaya untuk membantunya mengetahui. Karena jabatan hanya 5 tahun, tapi keputusan seorang pemimpin bisa menentukan arah bangsa selama puluhan tahun. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, dengarkan gurindam ini. Kalau nak membangun rumah bangsa, pilih tiang, jangan sembarangan. Pemimpin kuat bukan karena kuasa, tapi karena dikelilingi oleh orang-orang yang gemilang. Saya Beni Budaya.